Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Putri Sandar. Dalam 7 menit ke depan, saya akan membahas tentang makin sehat, makin bahagia dengan sholat. Dan pembahasan saya kali ini akan bersumber dari buku Profesor Dr. Moa Ali Aziz MAG yang berjudul 60 Menit Terapi Salat Bahagia. Dan pada buku ini saya akan membahas pada bab ke-9 halaman 190 sampai 197. Semua ibadah mencerminkan semangat kesehatan. Semua orang ingin hidup bahagia dan Islam telah mendorong untuk mencapainya. Islam mengatur pola hidup sehat dalam semua aspek kehidupan, mulai dari yang sekecil-kecilnya. Misalnya, bagaimana cara tidur, bangun tidur, cara dan porsi makan dan minum, cara buang air besar dan kecil, serta cara membersihkannya. Semua gerakan sholat adalah gerakan untuk kesehatan. Dari gerakan ruku, ruku yang dilakukan dengan tenang dan maksimal dapat merawat kelenturan tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang sebagai syaraf sentral manusia beserta aliran darahnya. Posisi ruku menempatkan jantung berada dalam satu garis horizontal dengan pembuluh darah tulang besar. Posisi inilah yang memudahkan aliran darah untuk kembali ke jantung karena pengaruh aktivitas penarikan oleh urat-urat jantung. Kemudian, bangkit dari ruku. Dengan mengangkat tangan, darah dari kepala turun ke bawah dan bagian pangkal otak yang mengatur keseimbangan berkurang tekanan darahnya. Hal ini dapat menjaga syaraf keseimbangan tubuh dan berguna mencegah kelainan keseimbangan, misalnya vertigo. Selanjutnya, sujud. Sujud merupakan cara yang maksimal untuk mengalirkan darah dan oksigen ke otak dan anggota tubuh di kepala. Posisi ini juga merupakan teknik untuk memelihara kelancaran pembuluh darah kecil atau mencegah arteriosklerosis di otak sehingga terhindar dari stroke tertentu. Terakhir adalah menekuk kedua lutut pada posisi sujud. Menekuk kedua lutut pada posisi sujud ini bisa mencegah terjadinya kejang pada keduanya. Bagi perempuan, gerakan ini menempatkan rahim pada posisinya yang alami dan mencegah terjadinya kerusakan dan kelainan rahim. Oleh sebab itu, semua gerakan sholat harus dilakukan dengan tenang dan sempurna, tidak bermalasan yang menjadi ciri orang munafik. Sungguh orang-orang munafik menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Sholat tidak hanya menjaga kesehatan saja, tapi juga mengembalikan hidup sehat dari berbagai macam penyakit. Dr. Alexis Carrel, pemenang hadiah Nobel bidang kedokteran dan direktur riset pada Rockefeller Foundation Amerika, mengatakan, sebagai seorang dokter, saya melihat banyak pasien yang gagal disembuhkan secara medis. Tiba-tiba penyakit itu hilang setelah mereka melakukan sholat. Sholat bagaikan tambang radium yang menyalurkan sinar dan melahirkan kekuatan diri. Sholat merupakan meditasi suci yang pelakunya merasakan kehadiran Allah seperti mereka merasakan panasnya cahaya matahari. Lalu, bagaimana hubungannya sholat dan kebahagiaan? Setiap hari, dorongan hidup bahagia itu dikumandangkan melalui azan. Hayya ala falah, mari meraih kebahagiaan. Bahagia bisa ditandai dengan jiwa yang tenang, berpikir positif menghadapi semua keadaan dan cobaan hidup. Pertanyaannya, bisakah sholat menghantarkan manusia pada kebahagiaan? Allah berfirman, sungguh beruntung, berbahagialah orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 1-2. Keberuntungan itu berupa kesehatan fisik dan ketenangan batin dalam kehidupan dunia dan kenikmatan surga di akhirat. Salat memberikan jiwa kekuatan diri yang luar biasa, berupa keimanan akan kekuasaan dan kasih Allah. Sesuatu yang amat penting dalam kehidupan manusia. Jika kekuatan ini lenyap, maka seorang bisa menempuh jalan yang tidak benar. Kekuatan inilah yang kemudian berpengaruh pada kesehatan fisik seseorang. Dengan jiwa yang tenang, seorang mukmin bisa tidur dengan baik dan sehat.
Ketenangan hidup itu semakin dirasakan ketika menjalankan sholat bersama-sama di masjid. Mereka bersama-sama tenggelam dalam sholat, ruku dan sujud secara serempak dan membangun kedamaian bersama. Tidak sedikit orang masuk Islam menyaksikan bagaimana prinsip persamaan dan persaudaraan dalam Islam tergambar dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Sholat merupakan wujud dan sarana penguatan iman. Iman yang benar menghasilkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa inilah yang dicari semua ilmuwan kejiwaan di dunia. Alexis Carrel, pemenang hadiah Nobel dalam bidang kedokteran, mengatakan, ketegangan dan kecemasan menyebabkan perubahan organ dan selanjutnya merugikan kesehatan. Orang-orang yang beragama bisa dengan mudahnya mendapatkan ketenangan karena merasakan kehadiran Tuhan, seperti kehadiran seorang sahabat. Dengan sholat, orang mukmin mengimani dan mengakui keagungan Allah, mencurahkan semua isi hatinya, serta meminta petunjuk dan pertolongannya. Oleh sebab itu, ketika menutup sholat dengan salam, damailah batinnya. Hubungan terdekat antara manusia dengan Allah adalah ketika bersujud. Orang mukmin percaya bahwa Allah melihat hambanya yang bersujud, mendengar tasbih dan hamdalahnya, melihat ketertundukannya, mendengar rintihan kalbunya. Oleh sebab itu, ia sangat yakin Allah pasti menolong segala kesusahannya, memberi kesembuhan penyakitnya, meringankan beban di pundaknya, menyinari kegelapan yang menyelimuti hatinya, dan Allah tidak menutup pintu rahmatnya. Akhir kata, sampailah pembahasan saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya saya pribadi. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.